Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Newsline. Ada kisah miris dari seorang anak berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur yang hanya bisa terbaring tak berdaya karena menderita gizi buruk. Adalah Rifka Dina Aulia, anak berusia 7 tahun warga Dusun Kerajaan, Kecamatan Bisuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang tinggal hanya bersama sang nenek dan pamannya setelah ayah dan ibunya berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Yatim piatu dengan kondisi ekonomi neneknya yang sudah tidak punya daya untuk bekerja, membuat Dina yang menderita gizi buruk ini tak bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Dina lahir secara prematur dengan berat hanya 1,1 kg. Sejak saat itu pertumbuhan Dina memprihatinkan karena mengalami gizi buruk dan juga stunting. Meski mendapatkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, namun kartu layanan kesehatan itu tidak bisa dioptimalkan karena tidak adanya pendampingan dari pemerintah desa kepada keluarga. Pemerintah desa setempat mengaku sudah berupaya agar Dina mendapatkan perawatan medis yang optimal, namun sejauh ini baru bantuan program disabilitas dari Dinas Sosial yang didapatkan. Pemirsa, di tengah semangat negara Indonesia yang memerangi stunting di dalam negeri, ternyata masih banyak kasus stunting yang terjadi di negara ini. Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia, di Jawa Timur sendiri tercatat ada 653.000 lebih anak yang mengalami stunting dan juga gizi buruk. Dan untuk membahas hal ini, kami akan bergabung dengan Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo. Selamat siang, Pak Hasto. Salam sehat selalu. Ya, baik. Selamat siang, Mbak Widya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Hasto sudah bergabung di Newsline. Pak, Dina tadi kita lihat tayangannya begitu. Yang saya yakin ini hanya menjadi salah satu contoh kasus. Sebetulnya apa hambatan terbesar untuk memperkecil angka stunting di Indonesia yang dari tahun 2020 hingga tahun 2021 kemarin sudah ada penurunan 3,3%. Silahkan Pak. Ya, baik. Jadi sebetulnya salah satu tantangan yang kita rasakan bahwa untuk memerangi stunting butuh pemahaman ya, butuh mindset bahwa anak di sebelum usia 1000 hari kehidupan, artinya sebelum usia 2 tahun, harus tidak boleh mengalami gangguan asupan gizi, nutrisi, dan juga dijaga betul jangan sampai sakit-sakitan di usia 1000 hari kehidupan pertama, karena dua faktor itu sangat mempengaruhi stunting atau tidaknya. Kemudian yang berikutnya ditambah parenting, asuhan. Ya. Jadi saya kira 3 hal itu sangat penting sekali. Kalau saya lihat anak namanya Mbak Jinda yang usia 7 tahun ini, tadi disampaikan riwayatnya lahir prematur, kemudian beratnya tadi cuma sekitar 1 kilo lebih sedikit. Betul. Maka ada kemungkinan besar bahwa memang ada organ-organ yang tidak sempurna. Dalam arti, kalau misalkan kakinya kaku, tidak bisa digerakkan dengan normal, tangannya juga lemah, tidak bisa digerakkan dengan normal, refleks-refleksnya tidak bagus, kemungkinan memang ada kelainan yang sifatnya neurologis atau dari hal yang terkait hubungannya dengan persarafan. Memang hal-hal seperti itu bisa mengganggu perkembangan atau mengganggu pertumbuhan. Tetapi saya kira semua perlu tahu bahwa yang stunting itu pada umumnya mereka ini organ-organnya bagus, tetapi kekurangan masukan asupan, nutrisi, atau dia juga tidak imunisasi, kemudian juga tidak terjaga dengan baik, lingkungannya kotor, kemudian sering diare dan sebagainya, sakit-sakitan, akhirnya kondisi yang organ-organnya normal itu tidak bisa tumbuh dengan baik, dan akhirnya kecerdasannya juga tidak optimal. Itulah kondisi yang kemudian dialami oleh stunting. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak bisa tumbuh baik bukan karena asupan makanan yang kurang atau karena sakit-sakitan, tetapi karena kelainan-kelainan organ. Ya, sehingga yang lahir prematur, kemudian kita lihat kaki tangannya tidak bisa bergerak sempurna, memang kemungkinan besar ada istilahnya underlying disease atau penyakit yang melandasi
kelainan-kelainan organ. Itu yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami pada kasus-kasus seperti ini. Begitu. Itu penjelasan teknis dan ilmiah begitu ya, kenapa stunting itu terjadi, latar belakangnya dan lain sebagainya. Tapi berbicara dengan latar belakang, Pak Hasto, kita juga harus lihat bahwa Dina ini yatim piatu, ayah ibunya sudah wafat begitu, dan hanya diurus oleh neneknya. Kalau kita lihat juga bersama tadi Pak Hasto, dengan usia yang sepuh, yang sudah uzur begitu. Lalu juga dengan kesehatan, kondisi kesehatan yang juga mungkin sama-sama tidak mumpuni, tidak ada juga pendampingan sebetulnya dari dinas terkait untuk memaksimalkan Kartu Indonesia Sehat, dan akhirnya ada proses pengabaian begitu yang saya yakin tidak disengaja karena ketidaktahuan dari pendamping atau orang tuanya tersebut. Pak Hasto melihat ini seperti apa? Ya, terkait dengan pendampingan saya setuju. Saya sepakat bahwa untuk mengoptimalkan adanya akses terhadap bantuan-bantuan perlu ada pendampingan. Maka dalam waktu dekat ini BKKBN sudah meluncurkan program pendamping keluarga. Mudah-mudahan kami bisa hadir di semua desa karena jumlah pendamping keluarga yang baru kita latih sekarang ini adalah sebanyak 200.000 tim atau 600.000 orang. Nah, saya melihat ini Mbak Dinda ini ada di Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo sebetulnya kabupaten yang sangat care, peduli terhadap stunting dan terhadap masalah kesehatan anak. Karena catatan yang ada di saya bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Probolinggo itu dari tahun 2019 ke tahun 2021 luar biasa. Dari catatan saya dari SSGI itu 2019 54,7%, kemudian di tahun 2021 itu 23,3%. Ini penurunan yang sangat ekstrem untuk stunting. Maka mudah-mudahan kita optimis mereka-mereka yang perlu perhatian, khususnya ada ini di Probolinggo ini, saya yakin bisa mendapatkan perhatian lebih baik lagi ke depan. Begitu. Baik, terkait pelatihan pendampingan kita akan bahas lebih lanjut Pak Hasto, tapi melihat juga Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, sudah ada sebetulnya jelas tertulis ada 5 pilar strategi, salah satunya adalah komitmen berbagai pihak untuk terjun langsung. Untuk kasus Dina ini spesifik Pak Hasto, keluarga menyebut ya memang tadi belum ada pendampingan. Kapan tepatnya? Ada 600.000 orang yang sudah diayomi oleh BKKBN untuk langsung turun dan terjun melihat fenomena-fenomena seperti Dina ini dan jangan sampai terulang kembali. Ya, sepakat saya kira. Jadi kasus-kasus seperti Dina ini saya kira perlu mendapatkan perhatian lebih. Hanya juga perlu konvergensi ya. Jadi lintas kelembagaan dan program ini kita betul-betul kita konvergensikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi sekali lagi untuk pemahaman bersama bahwa banyak anak-anak yang kelainan organ, akan tetapi mereka kemudian pertumbuhannya juga terhambat, akan tapi sebetulnya kecukupannya ada, dalam arti makanan ada, lingkungannya juga ada, tetapi dia tidak bisa tumbuh. Ini supaya juga menjadikan perhatian dalam arti begini, ada hal-hal yang sifatnya unmodifiable, jadi karena kelainan organ, kemudian pertumbuhannya terganggu. Contohnya aja, ketika organ sarafnya terganggu, maka ototnya tidak bisa tumbuh karena dia jarang bergerak. Kemudian akhirnya berat badannya tidak naik. Orang yang tidak jalan, tulangnya juga cenderung lebih kropos, yang harusnya tambah panjang karena tidak ada exercise, kemudian akhirnya juga tidak bertambah panjang dengan sempurna, sehingga pertumbuhan tulang juga terganggu. Inilah hal-hal khusus yang ada kelainan organ, mari kita pikirkan juga, akan tetapi agak dipilahkan dengan masalah stunting, gitu. Agak dipilahkan dengan masalah stunting supaya menjadi pemahaman bersama. Akan tetapi tetap saya setuju harus mendapatkan perhatian, apalagi orang tuanya sudah nggak ada, tinggal bersama neneknya, mungkin lingkungannya akan kita potret seperti apa dan seterusnya. Saya terima kasih untuk kasus ini, untuk perhatian kami. Sama-sama, tentunya kita ini menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama, saya yakin Pak Hasto. Namun tepatnya kapan Pak nanti teman-teman dari BKKBN daerah setempat akan langsung, tadi Bapak mengatakan memotret, lalu nanti tentunya menganalisa dan apa yang akan dilakukan katakanlah dengan kementerian terkait untuk membantu Dina dan juga sang nenek yang menjadi penjaga atau walinya Dina, Pak Hasto. Ya, secepatnya saya kira, karena kami punya kepanjangan tangan yang ada di tingkat desa.
bahkan di bawah desa ada PPKBD, sub PPKBD. Insya Allah secepatnya dalam waktu sehari 2 hari kami akan mengunjungi beliau. Ya. Baik, Pak Hasto, terima kasih. Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Pak Hasto, salam sehat selalu. Dan pemirsa, segmen Jumat Berkah akan hadir